Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, teman-teman peserta iktikaf yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan membebaskan diri kita semuanya dari siksa api neraka. Tentu itu yang kita inginkan. Namun apa yang harus kita lakukan biar kita ini dibebaskan dari api neraka atau terjaga dari api neraka, tentu ada sebabnya. Insya Allah pada sore ini akan membahas sebuah hadis Nabi SAW yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi terus judulnya bisa dilihat di dalam kitab Bab Al-Khauf. Hadis ini terdapat di dalam Bab Al-Khauf dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yaitu tema yang kita bahas itu diambil dari hadis yang terdapat di dalam terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bagi yang bisa menjawab nanti insya Allah akan ada hadiah, ya, hadiah gitu. Ada mana ada tekunnya, ya, insya Allah. Kemudian tolong dicatat, ya, yang perlu dicatat. Kalau yang ya insya Allah, ya. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam bab Al-Khauf membawakan beberapa ayat dan hadis, dan di antara hadis Nabi SAW di dalam bab tersebut hadis dari Adi bin Hatim, semoga Allah meridai padanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, tidaklah seseorang di antara kalian, ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian, illa sayukallimuhu rabbah, illa sayukallimuhu rabbuh, kecuali Rabbnya akan langsung berbicara kepadanya, kecuali Allah akan berbicara langsung kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara dia dan antara Allah penyambung, ya, penerjemah, ya. Jadi langsung Allah sendiri berbicara kepada orang tersebut. Fayanduru, lalu seorang itu melihat, aymanu minhu, yang paling sebelah kanan, ya. Lalu seorang itu melihat ke sebelah kanannya, ya. Fala yara illa ma qaddam, tidaklah dia melihat kecuali apa yang telah dia kedepankan, kecuali amalan yang telah dia lakukan. Yang maqaddam itu kecuali melihat amalan yang telah dia lakukan, dari sholatnya, dari puasanya, dari sedekahnya. Jadi dia itu melihat ke sebelah kanannya, tidaklah dia melihat kecuali apa yang telah dia lakukan di dunia, dari sedekahnya, dari berbakti kepada orang tuanya, dari tutur katanya yang baik,
dan juga amalan-amalan soleh yang lainnya. Wa yanduru as'amu minhu, lalu dia seseorang itu melihat ke sebelah kirinya, fala yara illa ma qaddam, tidaklah dia lihat kecuali apa yang telah dia lakukan. Wa yanduru baina yadayhi, kemudian dia melihat yang di hadapannya, fala yara illa nar, tidaklah dia lihat kecuali api neraka tilqa wajhihi yang ada di hadapannya. Fattaqun nar walau bisyiki tamrah, takutlah dari api neraka atau jagalah dari api neraka, jadikanlah tameng oleh kalian dari api neraka, walau bisyiki tamrah, walaupun dengan sepotong setengah dari kurma, setengah daripada kurma, setengah butir kurma, setengah butir kurma, ya. Jadi memang amalan apapun yang kita lakukan dari kebaikan, kita akan melihatnya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, nanti pada hari kiamat kita akan melihatnya. Kalau ini kan lebih besar daripada biji, kan? Lebih besar daripada zarrah. Dan di dalam surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan suatu amalan walaupun seberat zarrah pun dari kebaikan, dia pasti melihatnya. Kalau sebutir kurma atau setengah butir kurma itu lebih besar daripada dzarrah. Intinya Allah akan hitung. Tidak ada sedikit pun yang kita perbuat, sebesar apapun, sekecil apapun, pasti akan dilihatnya. Jadi tentunya teman-teman yang dimuliakan Allah, kita tidak boleh memandang remeh perbuatan baik apapun. Dan kemampuan orang itu kan berbeda-beda. Kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Ya. Ya, maka nggak usah kita meremehkan. Saya nggak punya apa-apa. Apa yang bisa Anda lakukan untuk akhirat, lakukan. Jangan memandang remeh dari kebaikan. Karena Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhak biwajhin talq. Janganlah Anda meremehkan dari kebaikan sedikit pun, walaupun Anda bertemu dengan saudara Anda dalam keadaan manis, senyuman yang manis. Nah, sekarang selama i'tikaf ini, bagaimana, apakah Anda selalu menyenangkan kepada saudara Anda saat bertemu? Sapaannya, senyumannya. Janganlah Anda remehkan. Ketika kita mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW, itu akan menumbuhkan rasa cinta antara kita, sesama Islam, sesama Muslim. Dan memang kita itu diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Dilarang di dalam syariat untuk saling membenci satu dengan yang lain. Dilarang di dalam syariat untuk saling iri antara satu dengan yang lain. Dilarang di dalam syariat untuk saling membelakangi pas nalika ketemu ngabalieur. Dilarang antara satu muslim dengan muslim yang lainnya saling ngabalieur satu dengan yang lain, saling menjauh satu dengan yang lain, tidak mau mendekat. Maka oleh karena itu, setelah itu Nabi mengatakan wala taqta'u. Karena kalau udah saling ngabalieur, saling menjauh, bakal akhirnya saling memutuskan hubungan, nantinya itu jauh dan tidak dekat. Wala taqta'u. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu menjadi hamba Allah yang bersaudara. Menjadi hamba Allah yang bersaudara itu ketika bermuamalah, ketika bergaul harus ada seni. Tentunya ketika kita mengikuti
adab-adab yang dianjurkan di dalam agama Islam, maka antara satu teman akan tumbuh rasa kasih sayang. Namun tatkala kita memiliki akidah yang selamat, umpamanya, walaupun belum tentu juga karena kita jarang belajar, misalnya ya, kalau seandainya kita suka belajar dan menuntut ilmu dan rajin dan udah puluh tahun ngaji, namun tatkala adab-adab Islam tidak dipraktekkan, tetap gersang persaudaraannya dan jauh, saling membelakangi, bahkan saling ngomongin antara satu dengan yang lainnya. Ketika kita sudah ngaji, bukannya semakin tunduk hatinya kepada Allah, tapi semakin keras, kasar, meremehkan orang, dan lain-lain sebagainya. Bertolak belakang dengan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun menisbatkan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mereka yang mengetahui kebenaran. Mereka adalah yang mengetahui kebenaran dan menyayangi kaum muslimin. Iya. Jangan gampang-gampang barok, sedikit-sedikit barok, sedikit-sedikit berlepas diri, sedikit-sedikit berlepas diri. Janganlah Anda meremehkan walaupun sekecil apapun. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah oleh kalian dari siksa api neraka walaupun dengan sepotong butir kurma. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ada tambahannya lagi dalam riwayat yang lain. Barang siapa di antara kalian tidak menemukan sesuatu yang perlu disedekahkan, maka bersedekahlah walaupun dengan ucapan yang baik. Kalau enggak bisa bersedekah, tutur katanya yang baik, jaga gitu kan. Gitu. Qulu qaulan hasana, berkatalah dengan berkata yang baik. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Tasbih itu adalah sedekah. Membaca subhanallah itu adalah sedekah. Mengucapkan takbir itu adalah sedekah. Jadi kata-kata yang baik. Jangan sampai kermah tetia sedekah. Bisikan-bisikan selamanya di dalam bisikannya itu tidak lepas dari ngomongin orang, dari membicarakan orang lain, menjadi penyebab yang menyebabkan bertikainya antara satu teman dengan teman yang lain dengan sebab namimah, mengadu domba. Maka mengadu domba itu dalam bahasa hadis itu dikatakan al-addah. Mereka bertanya, kenapa al-addah ya Rasulullah? Iya, al-addah itu adalah yang mengadu domba. Kenapa disebut addah? Karena mengadu domba itu menjadikan penyebab yang menyebabkan bercerainya orang yang tadinya akrab dekat, seperti apa yang dilakukan oleh tukang sihir. Makanya berbahaya mengadu domba itu. Yang tadi orangnya berdekatan satu dengan yang lain jadi menghindar dan saling membelakangi, dikatakan karena addah, karena mengadu domba. Dan mengadu domba ini sama pengaruhnya seperti sihir. Gitu. Kalau bahkan lebih berbahaya daripada sihir. Kalau sihir membutuhkan waktu kadang 1 pekan, kadang 1 hari atau 2 hari. Ini dengan sebab namimah, orang yang tadinya awalnya bertemu makan barengan, sudah gitu nggak mau saling makan lagi barengan, sudah berpisah dengan sebab ngadu domba. Kalau tidak bisa bersedekah di sana, maka berkatalah yang baik. Ya. Berkatalah yang baik.
nanti di akhirat kelak diinformasikan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, semua orang pasti akan langsung berbicara dengan Allah Jalla wa'ala tanpa ada pelantara. Karena ma minkum min ahadin, ini adalah makna fiyah, yang setelahnya ahad itu adalah nakirah, menunjukkan umum. Siapapun pasti akan berbicara dengan Allah tanpa ada penterjemah, langsung sebagaimana Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, tanpa ada pelantara wahyu, tanpa ada pelantara malaikat, tanpa ada pelantara, langsung. Nah, ternyata bukan dengan Nabi Musa aja Allah Jalla wa'ala akan berbicara itu. Ternyata nanti pada hari kiamat itu kita semuanya akan berbicara langsung bersama Allah Jalla wa'ala. Makanya di dalam hadis ini merupakan bisa diambil petunjuk, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah, pasti Allah akan berbicara kepada orang tersebut, menetapkan sifat bicara Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat bicara yang layak dengan keagungan Allah Jalla wa'ala, yang tidak sama tentunya dengan bicaranya makhluk. Allah punya bicara, makhluk punya bicara, tapi bicara Allah tidak sama dengan bicara makhluk. Iya. Jadi di dalam hadis ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kita ambil faidah bahwa menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang layak dengan kegagahan Allah dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara sebagaimana yang Allah kehendaki, kepada siapa yang Allah kehendaki, dengan pembicaraan yang layak dengan keagungan Allah, yang tidak bisa disamakan dengan pembicaraan makhluk atau berbicaranya makhluk. Begini ajalah kalau mau lebih bisa dipahami. Kera punya tangan, punya. Semut punya tangan. Antara makhluk Allah, kera dan semut, punya tangan. Ya, punya tangan kan? Apakah sama antara tangan semut dengan tangan kera? Lihat lagi. Gajah. Gajah makhluk Allah. Gajah punya apa? Belalai ya, gajah. Sekarang kita bukan berbicara belalainya ya. Tangan. Ada kan? Gajah punya tangan? Hah? Hah? Belalai itu sebagai tangan. Oh, belalai itu sebagai tangan tuh. Belalai tangan. Terus kera punya tangan. Coba. Tangan gajah dengan tangan kera sama apa tidak? Berbeda, padahal makhluk Allah. Begitu pula Allah lebih agung lagi, lebih besar. Allah memiliki tangan, dan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Allah punya sifat bicara, dan sifat bicara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan bicara makhluknya. Kalau antara makhluk Allah juga ada perbedaan yang sangat fantastis. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebagai pencipta semua makhluk. Makanya kita menetapkan sifat bicara Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai yang layak dengan keagungan Allah Jalla wa'ala. Allah berbicara sebagaimana yang Allah kehendaki, dengan pembicaraan yang layak dengan Allah dan tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Allah berbicara kepada Musa dengan benar-benar pembicaraan. Begitu pula Allah berbicara kepada Nabi Muhammad
Ya. Begitu pula Allah berbicara kepada Nabi Isa. Itu kan bicara Allah. Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan berbicaranya Allah apakah hakiki, apakah kinayah? Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah berbicara Allah itu benar-benar berbicara secara hakiki atau hanya kiasan atau majazi? Hah? Itu hakiki katanya Ibu. Ini dapat. Iya. Iya. Hakiki betul. Jadi Allah berbicara dengan pembicaraan yang hakiki, yang layak dengan keagungan Allah. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan kiasan, bukan majazi, bukan, tapi hakiki, betul-betul Allah berbicara. Inilah akidah kita yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidaklah seseorang di antara kalian kecuali pasti Allah akan berbicara kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Jadi langsung berarti tidak ada jubir, tidak ada penterjemah. Langsung berbicara. Jadi yang dimaksud laisa bainahu wa bainahu turjuman di dalam hadis ini artinya tadi sudah Allah berbicara secara langsung tanpa pelantara, tidak melalui jalan malaikat, akan tetapi Allah betul-betul berbicara kepadanya secara langsung. Coba bayangkan Allah langsung berbicara kepada setiap orang yang Allah kehendaki. Di hari kiamat itu Allah berbicara dengan kita langsung. Kalau seandainya seseorang merasakan mauqif ini, kondisi ini, bahwasanya Allah berbicara kepada hambanya dengan betul-betul berbicara secara langsung, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghitung amalan-amalan hambanya, akan memperhitungkan amalan-amalan hambanya. Di dalam sebuah hadis ya, ditunjukkan dalam beberapa hadis bahwasanya Allah akan menghitung perbuatan hambanya. Ingatlah kamu pada hari ini kamu berbuat ini dan ini. Coba Allah berbicara langsung, bayangkan pada hari nanti itu kepada setiap orang, kamu dulu di hari ini kamu begini dan begini, kamu berkata begini, kamu berbuat begini. Coba bayangkan perasaan ini. Nah, tatkala orang yang diajak bicara oleh Allah mengingkari perbuatan yang dia lakukan, menolak, saya tidak melakukan itu ya Allah, misalnya, Allah Subhanahu wa taala akan menutup mulutnya pada hari kiamat. Yang berbicara apa teman-teman yang dimuliakan Allah? Anggota badannya yang akan berbicara. Anggota badannya. Kulitnya berbicara. Kalau dia ditoel-toelkan kepada perempuan saat umrohan misalnya, aya wanita gelis, kesempatan, betul Ustaz Hakim. Baru-baru umrohan, digoyangin aja dikit. Nanti kata Allah, kamu waktu umroh mencari kesempatan dalam kesempitan. Sengaja, kalau nggak sengaja sih tidak ada masalah. Ini begitu, digoyang-goyang, ini lumayan, ini orang Arab gelis. Kapan lagi waktunya itu kalau nggak bisa sekarang ini? Kulitnya berbicara ketika menolak, kamu dulu waktu umroh ya, noel-noel dikit. Sengaja.
Enggak ya Allah, langsung kulit yang berbicara. Betul, dulu itu saya yang noel-noel. Jadi yang berbicara adalah anggota badannya. Sampai-sampai teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, bumi akan berbicara. Bumi yang diinjak oleh manusia akan berbicara. Bumi dulu itu misalnya dulu kaki kita jalan terus bukan menuntut ilmu, izinnya kepada orang tua untuk iktikaf udah dibekelin sama ibu bapaknya, sama ini anak-anak muda misalnya anak kecil. Ternyata kalau ke bioskop nggak ada ya sekarang bioskop gitu, atau dipakai poya-poya kemana gitu. Ketika menolak dan mengingkari, si tanah yang diinjak untuk dia waktu dulu itu akan berbicara walaupun dia menolak, tapi yang menjadi syahid itu adalah bumi. Dia berbuat maksiat pada waktu itu. Allah berbicara langsung. Allah berbicara langsung. Kalau kita merasakan seperti ini, subhanallah, tentunya insya Allah anggota badan kita itu akan dijaga dari perbuatan maksiat kepada Allah. Dan memang selayaknya bagi kita untuk menjadikan selamanya pembicaraan yang secara langsung diperhitungkan oleh Allah, dan Allah berbicara langsung kepada setiap orang, yang harus selalu ada di kelopak mata kita. Dan ini yang harus terus kita bayangkan, bahwasanya anggota badanlah yang akan berbicara, bumi yang akan berbicara, dan Allah akan memperhitungkannya, dan Allah akan berbicara langsung kepadanya. Kalau dikatakan kepadanya bahwasanya akan ada orang yang datang, orang yang agung, yang ditakuti, yang ditakuti, dan yang dihormati, dan yang berwibawa, dikatakan kepada seseorang bahwasanya akan berbicara kepada Anda, ya, akan menginterview Anda secara langsung, dan akan bertemu dengan Anda langsung. Tentunya dia akan menjaga dari suatu perbuatan yang tidak layak. Bukan ketika kita tahu ada orang yang kita agungkan, kita hormati, dan dikatakan bahwa kamu nanti akan berbicara langsung, diinterview oleh orang yang diagungkan. Tentu dia akan berupaya untuk melakukan perbuatan yang pantas. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Iya, seperti itu. Intinya, di dalam hadis tadi, bahwasanya orang tersebut, ini syahidnya, akan melihat ke sebelah kanannya, tidaklah dia memandang kecuali apa yang dia lakukan. Tidaklah dia memandang kecuali amalan-amalan yang dia lakukan. Dari sholatnya, dari saumnya, dari sodakohnya, tilawah Al-Qur'annya. Lalu ketika dia memandang ke sebelah kirinya, maka tidaklah dia melihat kecuali apa yang telah dia lakukan. Dan tatkala dia memandang di hadapannya, tidaklah dia melihat kecuali api neraka yang ada di hadapannya. Artinya bagaimana ini syahid? Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan setelah rahmat Allah dan kelembutan Allah kecuali amalan. Sekali lagi, artinya dari syahid ini
hadis Nabi SAW ini, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kepadanya setelah anugerah Allah, setelah rahmat Allah, setelah kelembutan Allah, kecuali amalan. Jadi tidak akan menyelamatkan kepadanya kerabat, tidak. Tidak akan menyelamatkan kepadanya nasab, tidak. Tidak akan bisa menyelamatkan kepadanya jabatan, tidak. Jabatan yang ada di dunia tidak akan bisa menyelamatkan kepadanya. Harta yang dimiliki tidak akan bisa menyelamatkan kepadanya. Kekayaan yang banyak tidak akan bisa menyelamatkan kepadanya. Namun yang bisa akan menyelamatkan kepadanya nanti pada hari kiamat, yang bisa menyelamatkan dari api neraka pada hari kiamat, kecuali amalannya. Ini syahidnya. Maka tidaklah dia memandang kecuali api neraka di hadapannya. Makanya yang tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amalan. Harta tidak, jabatan tidak, kekayaan tidak, kerabat tidak, nasab tidak. Yang bisa menyelamatkan dari api neraka setelah anugerah Allah kecuali amalan. Nah, bisyikit tamroh, walaupun hanya sebelah butir kurma, walaupun hanya setengah butir kurma. Makanya tadi sudah disampaikan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akha biwajhin talaq. Janganlah Anda meremehkan kebaikan sedikit pun, jangan meremehkan amalan yang sedikit yang dianggap remeh tapi dianggap oleh Allah sebenarnya besar. Walaupun tatkala bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita renungkan ayat Allah, bahwasanya tadi telah dikatakan bahwasanya seberat apapun di akhirat itu akan ditimbang, tidak ada yang luput. Semuanya akan ditimbang dan akan melihat apa yang dilakukan, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Itu. Maka oleh karena itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan ya, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk menjaga diri kita dan antara api neraka, untuk menjadi tameng dari api neraka, maka yang perlu kita lakukan adalah untuk beramal. Tapi karena Allah dalam beramalnya, bukan karena yang lain. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man shoma yauman, barang siapa yang melaksanakan ibadah saum satu hari, fisabilillah, karena Allah, di jalan Allah, subhanallah, bukan karena yang lain ya, tapi di jalan Allah, ba'adallah wajhah, pasti Allah akan menjauhkan wajahnya anin nar, dari api neraka, sab'ina kharifan, 70 tahun. Itu bagi yang melaksanakan saum satu hari di jalan Allah, akan dijauhkan dari api neraka berapa? 70 tahun. Itu satu hari. Bagaimana kalau seandainya orang yang banyak melaksanakan saum karena Allah? Berapa puluh tahun terus dijauhkan dari api neraka. Maka oleh karena itu selayaknya bagi kita semuanya untuk menoleh kepada diri kita, untuk melihat amalan-amalan kita, ya, introspeksi diri kita, perhatikan diri kita, jagalah diri kita dari api neraka, selamatkanlah diri kita dari api neraka, selamatkanlah keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian naro dari api neraka. Jangan mementingkan diri sendiri. Anania, egois. Hanya diri aja yang ingin selamat dari api neraka. Tapi keluarganya enggak. Karena kalau seandainya ada seorang suami yang baik, namun keluarganya tidak baik karena tidak ditegur, tidak didakwahi, melihat keburukan yang ada di keluarganya dibiarin, itu tidak peduli namanya. Itu egois, hanya dirinya aja yang ngaji, yang lain yang gak diajak misalnya. Tetap aja misalnya auratnya terbuka dari putri-putrinya misalnya. Kebiasaan yang ada di halayak ramai, pacaran antara laki-laki dan perempuan, berdekatan antara laki-laki dan perempuan. Kitabnya sudah baik, Masya Allah, suka ngaji dan lain sebagainya. Ternyata putrinya tidak berhijab misalnya. Anak laki-lakinya misalnya nggak pernah sholat misalnya. Kitanya sudah baik, Masya Allah. Tapi kita cuek, biarin aja masing-masing. Itu adalah dayus namanya. Tidak akan masuk surga juga. Terancam mati neraka juga. Walaupun kita sudah baik, tapi kita cuek. Membiarkan keburukan yang ada di keluarganya. Jadi baiknya kita itu berusaha ajak satu keluarga untuk masuk surga, terjaga dari api neraka yang begitu panas, yang begitu dahsyat, yang ketika mendidih diumpamakan dan dijelaskan oleh ahli tafsir ketika wahya tafur, nagotrok itu mendidih itu bagaimana? Ketika biji yang sedikit di air yang banyak, bagaimana umpal-umpalanana. Yang paling ringan siksaannya didirikan di bara api, nagotrok, mendidih di kepalanya. Itu yang paling ringan. Tidak ada yang memandang, yang melihat, kecuali itu yang paling dahsyat siksaannya, padahal itu yang paling ringan. Bagaimana kalau seandainya yang paling ditenggelamkan dalam api neraka? Gimana jadinya? Ketika ditenggelamkan dalam api neraka, diguyur sambil dipukulin sama besi-besi, coba bayangkan. Diguyur dengan api neraka yang begitu panas, yang menyala-nyala. Kemudian setelah itu dipukulin, hina dina orang yang ada dalam api neraka, dipukulin dengan besi-besi, tidak mati dan tidak hidup. Biasanya satu pukulan kan meninggal, ini dengan besi, hina dina, diguyur. Itu di dunia kalau ada orang yang mencuri terus diguyur, dipukulin, hina, betul kan? Ini sebil gimana? Diguyur dengan air panas, dipukulin dengan besi. Tidak mati dan tidak hidup, biar merasakan bagaimana pedihnya siksa api neraka. Belum lagi sambil diberikan minuman dari nanah, darah, kotoran ahli neraka. Gak kuat lah. Makanya ittaqun nar walau bisikki tamrah. Takutlah, jagalah dari api neraka, walaupun hanya bersedekah dengan sepotong butir kurma. Bersedekah bukan hanya untuk orang kaya, semuanya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, di dalam surat At-Tahrim ayat
6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah apa? Manusia dan batu. Nah, selayaknya bagi kita untuk menoleh kepada diri kita dan melihat akan amalan-amalan kita, dan kita berusaha untuk memiliki amalan pulsa yang banyak, yaitu amalan untuk menghadap hari akhirat, agar tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita selamat. Ya. Nah, kita berusaha, teman-teman yang dimuliakan Allah, untuk seperti itu, yang di kelopak mata itu akhirat, 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 akhirat. Ya, kita berbekal diri apa yang telah Anda persiapkan untuk nanti di akhirat. Apa amalan apa? Itu yang selalu terus ada di kelopak mata kita. Kita berbuat, bertutur kata, kita berdakwah, baca Al-Quran untuk itu, untuk hari esok. Ya, kita sekarang iktikaf untuk hari esok. Kita baca Al-Quran untuk hari esok, untuk bisa kita ambil nantinya sebagai bekal kita. Adapun tatkala kita menghadap seseorang atau kita datang ke akhirat, menuju akhirat, namun tidak ada memiliki persiapan, tidak memiliki amalan, bagaimana nantinya? Kosong. Padahal akhirat adalah rumah, ya, yang tidak layak dan pantas bagi orang-orang yang kosong, bagi orang-orang yang bangkrut, yang tidak memiliki amalan. Disangka sudah beramal, tapi bangkrut karena digugurkan amalannya dengan gibahnya, dengan riyanya, dengan sum'ahnya. Wa yasabuna annahum yusinuna sun'a, udah mengira udah banyak amalan, ternyata syirik dalam beramal. Atau bangga diri dengan amalan yang dilakukan sehingga menghapus amalan-amalan yang dilakukan. Maka akhirat itu rumah yang tidak pantas dan layak bagi orang-orang yang bangkrut sebenarnya. Yang bangkrut itu adalah orang yang memiliki banyak amalan di dunianya, namun dengan sebab perbuatan yang dia lakukan jadi tidak memiliki amalan. Bahkan kesalahan-kesalahannya, bahkan kebaikan-kebaikannya itu diambil oleh orang-orang yang didolimi, karena dia mencela ini, memukul ini, menuduh ini. Kosong aja dari perbuatan kebaikan karena diambil, dikisos, diambil oleh orang-orang yang didolimi, diambil. Nah, begitu, diambil kebaikan-kebaikannya, jadinya kosong, tidak ada kebaikan lagi. Sedangkan dia tetap masih berbuat kedoliman, banyak kedoliman yang dia lakukan. Akhirnya kesalahan orang yang dilakukannya ditumpukan kepada dia. Nah, ini orang-orang bangkrut. Nah, akhirat itu rumah yang tidak pantas untuk orang-orang yang bangkrut. Naudzubillahi min dzalik. Kita di dunia sangat bersemangat sekali, betul? Untuk apa? Untuk masa depan kita. Melakukan suatu pekerjaan dalam rangka pekerjaan ini, mengumpulkan uang ini, diempet-empet sampai ke menyiksa istrinya, tapi untuk anaknya nggak bisa menikmati dunia. Maksudnya tidak bisa menikmati dunia gimana? Saking untuk masa depan anaknya, istrinya kesusahan jadinya. Nggak punya mobil misalnya, padahal mampu untuk beli mobil misalnya. Gak tahu sedikit istrinya yang kasihan, karena sesuatu yang dipikirkannya nanti untuk ini, untuk ini, untuk ini, akhirnya irit dan irit. Yang dipikirkan untuk apa? Masa depan anak-anaknya.
Bahkan inilah kebanyakan manusia. Keinginan terbesarnya adalah dunia. Numpuk-numpuk dunia untuk masa depan. Bersemangat sekali untuk masa depan anak, untuk masa depan nanti saya kalau pensiun dan lain sebagainya. Yang perlu ditanyakan yang garis besar, ainal akhirah, mana persiapan Anda untuk akhirat? Ya, seharusnya ketika kita itu sebagaimana kita berusaha untuk membekali diri kita untuk masa depan di dunia untuk anak-anak kita, bekali diri kita untuk akhirat juga. Keinginan terbesarnya adalah untuk akhirat. Bahkan ya adalah keinginan terbesarnya itu yang harusnya itu adalah akhirat. Makanya dalam doa itu wala taj'alad dunya akbara hammina, di antara kunut yang selalu dilantunkan wala taj'alid dunya akbara hammina. Janganlah kau jadikan dunia adalah keinginan terbesar kami. Kalau seandainya kita itu, bagaimana dunia untuk mempersiapkan masa depan segitu besar, yang menjadi pertanyaan, bagaimana untuk akhirat Anda perbekalannya, persiapannya, yang ditumpukannya untuk akhirat itu mana? Mungkin salah satu di antara kita ada orang yang belajar puluhan tahun dalam rangka untuk masa depan. Ada orang yang betul-betul dia terus belajar dan belajar dalam rangka untuk kesuksesan, dan kesuksesannya untuk dapat pekerjaan di masa depan. Begitu pula ada orang yang bekerja dan ketika ditanya untuk apa? Untuk masa depan dan selain itu. Padahal sesungguhnya Allah telah mencukupkan kepadanya pada selain itu. Walaupun adu gelajar untuk masa depan, tetap aja akan dicatat sesuai dengan apa yang Allah catat di Lauhul Mahfuz. Walaupun sampai meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan untuk bersedekah, meninggalkan untuk bersilaturahmi, karena untuk masa depan, bahkan lupa dengan orang tuanya untuk masa depan. Padahal sungguh Allah Jalla wa Ala telah mencukupkan kepadanya rizkinya masing-masing seseorang itu. Tidak akan mati satu jiwa pun sampai dipenuhi rizkinya, dan ajalnya. Kok adu gelajar untuk mengejar rizki masa depan? Padahal semuanya akan ditentukan sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Tidak akan mati satu jiwa sehingga Allah penuhi akan rizkinya dan ajal, sampai dipenuhi rizkinya. Udah kan ketika dijamin, ketika setelah ditiup yanfu fihi ruh, ketika ditiupkan ruh itu kan sudah ditentukan oleh Allah ajalnya, rizkinya, gitu kan, jodohnya. Tinggal sekarang itu menunggu jodoh. Kalau wanita akhwat yang belum menikah, semoga cepat dapat jodohnya ya. Begitupun juga ikhwan yang belum sampai saat ini belum padahal mas sudah di sini di emun-emun pengen nikah, panas sekali, tapi belum juga. Tenang. Pada waktunya insya Allah. Hanya tetap harus ada usaha, tanya-tanya, gitu kan. Ini banyak pemuda sih di sini. Kenapa gak ada yang nanya ke saya ya? Tanya,
CV-nya kirimkan ke saya pelajari kan baik atau enggak. Kayaknya kalau dilihat jenggot-jenggotnya, Masya Allah, kayaknya akan langsung diterima. Ya Ustaz ya. Ya. Tapi bagi yang mau nambah lagi tidak akan diterima dulu. Sekarang pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebelum dilanjutkan. Ya, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan. Ya. Tapi jadi tidaklah akan mati seorang jiwa sampai dipenuhi rezekinya dan tapi ternyata kebanyakan manusia padahal sudah tahu seperti ini tidak merasa cukup, bahkan terus berjuang dan berjuang untuk masa depannya. Dari sini apa yang bisa dipelajari? Yang seharusnya yang layak bagi seorang mukmin itu yang harus terus dilakukan itu untuk apanya ya ikhwah? Iya. Jadi kebanyakan manusia itu mengikuti hawa nafsunya. Seperti itu harusnya mereka itu belajar dengan ilmu, salah dengan ilmu dia akan hidup dengan lebih baik. Apa Pak? Nanti saya akan melihat pertanyaan yang paling tepat. Tadi alhamdulillah, makasih sudah menjawab. Apa lagi? Nah, kalau seandainya banyak manusia untuk masa depan dunia, ya begitu kebanyakan, berarti sebaliknya tadi. Seharusnya bagi kita orang yang berpikir dan berakal harus memprioritaskan untuk akhirat, amalan akhirat, perbekalan untuk amal akhirat. Jawaban ini yang mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, ya. Ya, terus Dewan Juri sudah mengatakan ya. Ya, Pak nih. Terus saya juga terima kasih kepada Dewan Juri ini dapat juga. Ini apa? Tekunnya silakan. Dan terima kasih juga yang sudah berani menjawab walaupun salah. Bukan salah, hampir benar. Ya. Hah? Oh iya udah. Jazakumullah khairan. Gak ada yang ngantuk di sini sekarang? Terus? Terus ya? Ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada orang yang sudah menjadi dokter, ini kita berbicara yang real saja lah, yang dipikirkan oleh banyak manusia. Kan dengan ke dokter itu kalau kita semakin panjang waktu yang digunakan akan lebih banyak uangnya, betul? Tapi kata dia itu, udah cukup saya mah kerja, cukup sesuai dengan yang saya butuhkan saja, sudah berhenti setelah itu. Yang terpenting bisa membiayai untuk istri saya, bisa makan secukupnya. Sudah begitu saya berhenti, cukup aja hanya 2 jam lah sehari. Tentu banyak orang yang berbicara kepadanya, baik orang yang dekat maupun yang baru akan mencelanya. Bodoh itu dokter, bodoh. Untuk mengumpulkan uang ini hanya 2 jam saja dalam sehari. Betul gak? Kalau pikirannya materi ini. Kalau orang yang berbicara materi seperti itu. Gitu. Padahal udah bagus ya dokter. Udah 2 jam atau 4 jam sebelum ini cukup lah untuk saya dan keluarga dan bisa memberi sedikit, udah cukup. Setelah itu saya untuk ibadah dan sebagainya cukup. Ternyata dicerta oleh banyak orang, bodoh. Keilmuan yang sudah dimiliki dengan dokter seharusnya kan bisa banyak lebih lagi uangnya.
Kenapa? Meninggalkan kesempatan yang begitu besar. Dan meninggalkan yang memungkinkan dengan lebih banyak waktu yang dilakukan dengan keahliannya itu mendapatkan banyak fulus, uang. Seperti itu. Adapun tatkala di akhirat, ada orang yang berlambat-lambat, ada yang tidur dari sholat yang diwajibkan, meninggalkan ketaatan kepada Allah, baik itu yang wajib-wajib dan sunnah-sunnah. Tidak ada seorang pun yang berbicara dan yang mencela. Mana persiapan untuk akhirat? Mana untuk memakmurkan akhirat? Kesempatan kita di dunia ini hanya sebentar. Gak bicara seperti itu. Ini hanya mengajak untuk berpikir dan merenung. Gitu. Padahal sebenarnya harusnya ini untuk akhirat. Harus ditanya, mana persiapan untuk masa depanmu yang hakiki? Wahai anakku, jangan terus-terusan we dagang. Ngaji nah henteu. Jangan terus-terusan we terus ini dan itu dan itu. Kalau walaupun sudah menumpuk uang ya, satu lembah punya terus gak puas. Sebenarnya kalau berbicara tentang masalah dunia, makanya kita sebagai orang tua mengingatkan, ajak untuk akhirat, ajak sedekahkanlah, bahkan bersedekahlah, akhiratlah, karena hidup ini hanya sementara, untuk masa depan hakiki. Kalau punya uang, infakkanlah. Kalau punya uang, beginikanlah yang bisa membantu untuk ibadah, bukan yang melalaikan untuk ibadah. Itulah seorang ibu yang sukses. Itulah seorang ayah yang sukses, yang melurus-luruskan putra-putrinya. Begitu pula seorang ibu dan bapak yang sukses itu ya membutuhkan ilmu, membutuhkan terus latihan dan terus duduk di majelis ilmu, dan jangan bosan untuk duduk di majelis ilmu. Bahkan insya Allah nggak akan bosan, insya Allah, kalau sudah merasa begitu nikmatnya kebutuhan kita akan ilmu. Kalau masalah akhirat, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang memarahi. Ya, ada yang ketiduran sholat subuhnya, cuek aja. Ibu juga, bapak juga, kasihan si anaknya itu baru capek kerja. Adapun pada masa depan yang dekat, padahal yang sudah dijamin masa depan yang dekat itu rezekinya itu, kadang hidupannya itu tidak lebih dari umurnya itu 60 tahun. Gitu. Lebih diutamakan. Lebih diutamakan. Jangan disia-siakan kesempatan untuk berjuang mencari uang dan uang dan uang kayak robot. Itu aja materi aja yang diinginkannya itu. Senangnya itu kalau anak sudah memberi hadiah uang. Orang tua yang materialistik itu seperti itu. Dan ini jangan sampai kita seperti itu. Melihat kesolehan anak, senang, bahagia. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena kesuksesan itu sebenarnya di sini, bukan kesuksesan dari sisi dunia. Itu mah ujian saja sebenarnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah masa depan yang dekat, sekali lagi, adapun untuk masa depan yang dekat, yang sungguh tidak lebih daripada 60 tahun, ya, tidak perlu.
maka setengah umurnya saja digunakan untuk persiapan masa depan kebanyakan. Ya. Jadi atau seluruh umurnya dipakai susah payah semuanya untuk uang. Padahal akhirat butuh begitu juga untuk amalan yang dibutuhkan untuk perjuangan. Dan jangan sampai mengandalkan akan luasnya pengampunan Allah. Kalau 60 tahun hampir setengah umurnya hanya untuk uang misalnya. Bahkan kadang ada orang yang lebih dari semua itu hanya untuk uang. Sebenarnya akhirat itu lebih lagi, sebenarnya tetap membutuhkan ada usaha juga. Jangan sampai mengandalkan kepada keluasan ampunan Allah Jalla wa'ala. Allah Maha Pengampun gitu. Allah Tabaraka wa Ta'ala memusukkan perempuan wanita kepada api neraka dengan sebab apa? Siapa yang bisa menjawab? Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam sebuah hadis memasukkan seorang wanita ke dalam api neraka disebabkan apa? Iya betul, kufur kepada suami itu salah satunya. Ini. Ada lagi di dalam hadis dengan sebab apa? Laki-laki mengurung kucing. Iya betul, mengurung kucing. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan wanita ke dalam api neraka karena apa? Kucing yang dikurung dan tidak dikasih makan. Dan bisa jadi seseorang, dan ada juga di dalam sebuah hadis, ada seorang laki-laki yang berjihad di jalan Allah, dan dikatakan oleh orang-orang yang para sahabat yang melihat dia itu adalah mati syahid. Di mana mereka itu disaksikan oleh para sahabat akan masuk surga. Tapi kata Rasulullah, dia di api neraka. Kenapa? Karena dia mengambil ghanimah sembunyi-sembunyi tanpa ada izin. Dengan sebab itu menjadi penyala api neraka yang menyala-nyala dengan sebab dia khianat atau dia mengambil ghasab dari ghanimah yang belum dibagikan oleh Rasulullah, dari ghanimah walaupun hanya sedikit yang diambilnya. Tapi dengan sebab dia ambil demikian itu menjadi bahan api neraka untuknya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal orang yang mengambilnya itu adalah pelayan Nabi yang selalu terus mempersiapkan barang-barang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi manusia yang paling dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang khadim, pelayan yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka mengatakan di surga, kata Rasulullah, tidak, karena ada itu ghanimah yang belum dibagikan, diambil. Menjadi penyebab yang menyebabkan disiksa di kuburan. Ini Allah, Rabb kita yang Maha Penyayang, ya. Allah adalah Maha Rahman. Di samping itu pula Allah memerintahkan untuk memotong tangan pencuri yang mencuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, Allah Ar-Rahman, namun Allah memerintahkan juga untuk membunuh pezina yang muhsan dengan rajam dengan dirajam sampai mati. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mencambuk 80 cambuk kepada orang yang minum arak. Iya, Allah Ar-Rahman, tapi Allah Maha dahsyat juga siksaannya.
Maka selayaknya bagi kita orang-orang yang beriman adalah untuk takut dan tidak tertipu. Dan jangan melihat kepada nas-nas yang berkenaan dengan harapan saja. Bahkan mesti melihat juga dengan nas-nas Al-Quran yang menjelaskan tentang ancaman Allah Jalla wa'ala. Dan kita beramal dalam rangka untuk membahagiakan diri kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Persiapkan diri kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang selamat-lamanya dengan kita beramal. Jangan mengandalkan kepada kasih sayang Allah, keluasan rahmat Allah, tapi ingat bahwasanya Allah juga siksaannya amat dahsyat sekali. Itu saja yang bisa disampaikan. Bersedekah walaupun dengan sepotong butir kurma. Jangan meremehkan walaupun kebaikan, walaupun Anda bertemu dengan saudara Anda dengan wajah yang berseri-seri. Jangan Anda remehkan kalau ada sesuatu yang kotor, kemudian kita cuci sendiri, begitu kan? Kalau seandainya kita makan, udah begitu kita piringnya bersihkan sendiri. Itu juga merupakan suatu kebaikan.